Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita dapat menjalankan amanah dari nikmat itu. Maka sepantasnya marilah kita mengucapkan alhamdulillah dan berselawat kita kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya akan membuat video tentang mata kuliah Akidah Akhlak untuk UTS. Adapun pertanyaannya ada 5. Pertanyaan yang pertama yaitu, mengapa pentingnya pembelajaran akidah akhlak di lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi? Jadi jawabannya itu adalah karena mulainya dari siswa sampai mahasiswa itu dituntut akan memiliki akhlak yang baik sehingga membentuk akhlak yang mulia, kepribadian yang tinggi dan perilaku yang baik. Jadi maksudnya itu agar bertujuan untuk menumbuhkan akhlak melalui pemberian, pemupukan dan pengembangan pengetahuan penghayat tentang akidah Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya itu memberikan pengetahuan dan bimbingannya kepada peserta pendidikan agar mau menghayati dan mengamalkan ajaran Islam tentang akhlak baik yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan dirinya, dan manusia dengan alam lingkungannya. Adapun masuk kita ke pertanyaan yang kedua, yaitu adapun pertanyaannya adalah, apa perbedaan akhlak dengan moral dan etika dalam konsep Islam? Jadi jawabannya itu adalah, dan berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya itu, yang pertama etika. Etika ini adalah menakar kebaikan dan keburukan seseorang dalam arti tolak ukurnya adalah pikiran, akal. Dan yang kedua adalah moral. Moral ini adalah tolak ukurnya itu norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. Dan sedangkan akhlak tolak ukurnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi masuklah contoh yang pertama, yaitu etika. Jadi contoh etika itu adalah tidak memandang rendah orang lain. Dan contoh tentang moral itu sendiri adalah itu tidak membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihannya. Jadi dan akhlak contohnya itu menjaga hubungan baik seperti halnya saling tolong menolong dan menjaga tetangga. Adapun pertanyaan yang ketiga yang berbunyi, pertanyaan adalah, bagaimana kita bisa meyakini bahwa Allah itu ada padahal tidak bisa dilihat oleh mata manusia sendiri? Jadi jawabannya itu adalah, sesungguhnya Allah itu maha dekat. Dekatnya Allah kepada kita tidak bisa diimajinasi dengan dekat jarak pandang maupun jarak waktu. Kalau masih ada jarak sebagai bentuk kita memahami maha dekatnya Allah, berarti ada faktor memberi antara kita dengan Allah. Nah, kalau ada faktor memberi kita dengan Allah, kalau ada faktor memberikan kita dengan Allah, maka menegaskan dalam firman-Nya, yaitu Allah itu maha memaksa itu di atas segala hambanya, di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 18. Hal ini menunjukkan bahwa di satu sisi kita memahaminya tidak boleh ada jalan, ruang dan waktu maupun juga penjuru. Misalnya Allah itu tidak di sebelah selatan, timur, barat atau utara sebelahnya, yang demikian itu bisa merusakkan terus-menerus berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun wallahu a'lam bishawab. Kembali kita ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan keempat itu adalah, bagaimana cara kita menyikapi terhadap takdir yang Allah berikan manakala takdir itu tidak sesuai dengan kita harapkan? Jadi di sini saya akan memberikan caranya, itu ada 4. Yang pertama, memahami makna takdir yang sesungguhnya. Yang kedua, jangan menyalahkan orang lain apalagi Tuhan. Yang ketiga, lakukan introspeksi diri.
Yang keempat, sadari dua sisi kehidupan bahwasanya ada yang positif dan negatif. Kembali pertanyaan yang terakhir, yaitu yang kelima. Adapun pertanyaannya adalah, apakah kita boleh mempercayai dukun dan peramal? Jadi jawabannya itu adalah haram dan melanggar syariat. Dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, artinya, barang siapa yang mendatangi seorang dukun, peramal, dan bertanya kepadanya tentang suatu perkara, maka solatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Dan juga di dalam Al-Quran, Allah juga berfirman di dalamnya, di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 65, yang artinya, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit, di bumi mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.